Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nida Cynthia, NIM 1212110006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya untuk memenuhi mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Jaya Ramadai Bangsa. Saya dari Prodi 1 PKI. Selamat menikmati. Business plan. Oke, di sini saya mengangkat tema yang berjudul pengelolaan ekosistem kawasan rawa sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar. Kita awali dengan ringkasan dari materi saya, yaitu kerajinan tangan adalah sebuah proses pembuatan sesuatu dengan tujuan menghasilkan sebuah objek atau benda. Kerajinan tangan dapat diartikan juga sebagai pembuatan sebuah benda dengan menggunakan tangan, bukan cetakan mesin yang menitik beratkan pada aspek kegunaan dan keindahan. Kerajinan tangan biasanya memiliki fungsi sebagai barang atau produk kerajinan yang memiliki nilai guna dalam menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga estetiknya. Kerajinan tangan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumennya. Di samping bentuknya yang unik, manfaat lain yang didapat konsumen dari membeli kerajinan tangan, khususnya kerajinan tangan dengan material daur ulang, yaitu mutu dan kualitas barang yang tinggi, karena diproduksi oleh tenaga ahli dan dibuat dengan bahan pilihan. Meskipun daur ulang, namun kualitas limbah yang digunakan tetap melalui banyak pertimbangan pengrajin terlebih dahulu. Antusiasme dan minat masyarakat yang tinggi akan kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang merupakan celah positif untuk meningkatkan perekonomian. Respon baik dari masyarakat akan kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang juga membuktikan bahwa industri kreatif menjadi salah satu industri yang menjanjikan sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penjualan barang-barang hasil daur ulang di pasaran. Di sini saya akan mengangkat tema besar tersebut di salah satu daerah saya, yaitu di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yaitu untuk mengurangi kemiskinannya dan pengangguran di sana. Daerah ini memanfaatkan dan mengoptimalkan kerajinan. Tepatnya di Desa Muncul, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Industri yang berkembang di desa ini adalah industri kerajinan eceng gondok, yaitu kerajinan ini tidak memerlukan pendidikan formal dan tinggi, melainkan informal sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahan baku eceng gondok dapat diperoleh dari Desa Muncul, karena danau dan rawa di sekitar Desa Muncul ditumbuhi tanaman eceng gondok yang jumlahnya banyak. Jadi eceng gondok di sana ini sangat berkembang pesat dan di sana itu termasuk tumbuhan hama karena merusak ekosistem di rawa dan danau. Eceng gondok adalah tanaman gulma dan dapat berkembang dengan cepat di sekitar sungai sehingga dapat mengganggu jalannya air danau dan rawa. Penduduk Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, berinisiatif memanfaatkan tanaman eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan, yaitu mengelola batang eceng gondok maupun daun eceng gondok. Batang eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk kerajinan eceng gondok, sedangkan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk maupun pakan ternak. Eceng gondok yang dimanfaatkan sebagai kerajinan eceng gondok ini dapat dijadikan tambahan pendapatan bagi penduduk sekitar. Kerajinan eceng gondok merupakan hasil industri kecil dari rumah tangga yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Hasil yang dihasilkan dari kerajinan ini ada tas, kap lampu, bantal, kursi, tikar, sandal, topi, kasur, hiasan dinding, atau bahkan pun meja.
Latar belakang dari tema ini yaitu Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hasil alam yang berperan dalam mendukung kehidupan masyarakat. Namun, kekayaan alam tersebut baru akan memberi nilai guna yang lebih apabila diolah menjadi aneka macam produk. Salah satu potensi alam yang dapat dimanfaatkan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah tanaman eceng gondok. Oke. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, dapat dibantu dengan kehadiran teknologi yang memudahkan individu mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Visi misi dari produk saya ini yaitu visinya menjadi produk unggulan dalam melestarikan ekosistem melalui tanaman eceng gondok untuk menembus kaca perdagangan dunia. Misinya yang pertama memberi hasil produk terbaik yang tetap melestarikan karya tangan pengrajin eceng gondok. Lalu yang kedua membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya menciptakan karya maupun produk yang inovatif dan selalu meningkatkan kualitas diri karyawan dan perusahaan. Lalu menjadi agen pembawa perubahan kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam meningkatkan tingkat pendapatan dalam negeri. Oke, selanjutnya tujuan dari bisnis plan saya ini yaitu memunculkan inovasi baru melalui kegiatan positif warga sekitar dalam memanfaatkan tanaman hama, yaitu tanaman eceng gondok yang tumbuh liar dan subur di daerah rawa ataupun danau untuk meningkatkan income warga sekitar sebagai pendapatan tambahan dan meningkatkan kehidupan keluarga sebagai aset serta kebanggaan negara dalam meningkatkan produk dalam negeri untuk bisa dinikmati di dalam negeri maupun luar negeri. Slogan dari bisnis plan saya yaitu Life is Good, because cintai produk dalam negeri yang dibuat dengan sepenuh hati. Logo saya ini bisa saya jelaskan yaitu ini adalah sebuah logo yang artinya ada tanaman rawa yang tumbuh subur, tanaman eceng gondok dan warna hijau itu yang berarti kesuburan. Sesuai dengan negara kita yaitu negara agraris, yaitu negara yang dominan dengan perairan dan sawah. Itulah filosofinya. Untuk data perusahaan, nama perusahaan saya beri nama Karyaku Indonesia. Lalu bidang usahanya yaitu kerajinan eceng gondok. Lalu untuk jenis produknya ada tas, kap lampu, bantal, meja, kursi tikar, sandal, topi, kasur, ataupun hiasan dinding. Lalu untuk jenis produknya, untuk alamat perusahaannya yaitu berada di Desa Muncul, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk nomor telepon yang dapat dihubungi di perusahaan saya adalah +62 82 242 09648. Alamat emailnya karyakuindonesia@gmail.com. Untuk media sosial yang biasa sering dipakai yaitu Instagram @karyakuindonesia_ dan akun e-commerce @karyakuindonesiaofficial. Untuk data pemilik, nama usahawan saya sendiri, Dasintia SPD. Lalu ada jenis kelamin saya perempuan atau female, and tempat tanggal lahir Jakarta 12 Februari 2002. Alamat saya Ngampon RT 2 RW 8 Ambarawa. Telepon yang bisa dihubungi yaitu 0882 2420 948. Email aktif saya nidasintia78@gmail.com dan peran saya dalam perusahaan ini adalah CEO. Selanjutnya konsep usaha yang saya kembangkan di sini yaitu Karyaku Indonesia merupakan usaha di bidang seni kriya yang memanfaatkan tumbuhan eceng gondok, yaitu tumbuhan liar dan hama bagi nelayan serta petani dalam bercocok tanam. Mengapa disebut tumbuhan liar?
karena tanaman yang satu ini pertumbuhannya sangat pesat dan menggerumpul dalam satu tempat, bisa menutup seluruh rawa oleh tanaman ini. Begitupun tanaman ini bisa membuat ekosistem yang ada di rawa menjadi tidak stabil. Ikan akan banyak yang mati karena banyaknya tumbuhan ini yang mendominasi. Oleh karena itu, para pengrajin berinisiatif untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai kerajinan tangan yang bernilai tinggi dan menjadi sumber income bagi warga sekitar. Selanjutnya, melalui perusahaan ini sebagai wadah utama pengrajin menyalurkan bakat dan skillnya dalam satu kesatuan, yang biasanya pengrajin membuat kerajinan mandiri di rumah, sekarang disediakan suatu perusahaan yaitu Karyaku Indonesia untuk memudahkan para pengrajin untuk menjual hasil karyanya dan mendapatkan hasil yang pasti setiap bulannya. Oke. Untuk aspek pasar dan pemasarannya, yang pertama gambaran umum dari pasar dan sasarannya yaitu Karyaku Indonesia merupakan bisnis online dan offline yang menjual produk seni kriya terbaik yang hadir memberi kemudahan bagi konsumen dalam segala aspek. Mulai dari banyaknya diskon dan voucher gratis ongkir, banyaknya metode pembayaran melalui e-wallet, ataupun dijual di platform Shopee dan Tokopedia yang tentunya memudahkan konsumen untuk membeli produk dari toko Karyaku Indonesia. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan dari perusahaan ini yaitu Karyaku Indonesia menjual produk kriya seperti tas, kap lampu, bantal, meja kursi, tikar, sandal, topi kasur, hiasan dinding yang tentunya kekuatan dan kekokohannya sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya sampai di situ, Karyaku Indonesia juga menjual berbagai barang kriya sesuai pesanan pelanggan. Apapun barang yang dipesan akan diusahakan pengrajin dan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu target pasar untuk bisnis plan saya yaitu sangat beragam, memulai dari pecinta seni, wanita, laki-laki, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Semua segala usia bisa menjangkau produk ini karena produk ini bisa menyesuaikan kebutuhan dan kegunaan barang yang diinginkan dan yang pasti tahan lama. Lalu ada pesaing. Untuk pesaingnya yaitu kompetitor dari perusahaan Karyaku Indonesia adalah perusahaan furnitur modern seperti sofa yang terbuat dari busa ataupun orang-orang yang kurang menyukai aksen seni di dalam suatu benda. Lalu sasaran pembelinya yaitu orang yang ingin mencari dan membeli suatu barang bernilai seni dan tahan lama secara mudah hanya dengan beberapa menit tanpa keluar rumah. Masyarakat yang ingin beda dari yang lain serta menyukai barang yang estetik dan bernilai tinggi untuk mengisi perabotan dalam rumah. Diferensiasinya yaitu membedakan perusahaan Karyaku Indonesia dengan kompetitor dengan perusahaan lainnya, yaitu memudahkan orang dimanapun dan kapanpun, yaitu sistem online dan offline. Biasanya perusahaan kriya hanya menjual kerajinan dalam bentuk offline, namun Karyaku Indonesia akan unggul dengan produk yang lengkap dengan segala aspek yang dibutuhkan masyarakat dimanapun dan kapanpun. Selain memiliki offline store yang memuat berbagai macam produk yang lengkap, begitupun online store-nya yang lengkap, terjamin terpercaya, lebih mudah diakses siapapun dan kapanpun dengan berbagai model pembayaran. Untuk strategi STP-nya yang pertama yaitu segmentation. Segmentation yang pertama yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografisnya yaitu karya ini menyasar dari semua kalangan usia dan jenis kelamin tanpa terkecuali. Semisal untuk bayi bisa dijadikan box tempat tidur, untuk remaja bisa dijadikan tas, dan untuk orang tua bisa dijadikan interior dalam rumah seperti meja, kursi, dan karpet. Usaha ini tidak akan terkikis oleh zaman karena banyak peminatnya baik laki-laki dan perempuan. Untuk segmentasi geografisnya yaitu pengusaha karya eceng gondok sangat memerlukan lokasi, keadaan, dan cuaca daerah. Lokasi yang strategis untuk menekuni usaha ini adalah daerah di sekitar danau atau di sekitar rawa yang memungkinkan tanaman eceng gondok tumbuh dan berkembang baik dengan subur.
Untuk cuaca sangat mempengaruhi beberapa lama suatu karya dihasilkan karena tanaman enceng gondok ini akan dijemur di bawah terik matahari untuk memastikan barang yang digunakan harus benar-benar kering agar karya yang dihasilkan tahan lama dan memiliki nilai jual yang tinggi. Target pasar yaitu mulai dari pecinta seni, wanita, laki-laki, anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Untuk positioning, yaitu meningkatkan posisi pasar, Karyaku Indonesia akan menciptakan pelayanan dengan kinerja yang sangat baik, cepat, dan tanggap. Memproduksi berbagai macam produk yang berkualitas dan beragam, memiliki produk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produknya, memakai brand ambassador yang real, memakai produk untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk Karyaku Indonesia. Untuk aspek pemasarannya, yang pertama promosi, yaitu strategi promosi yang kami gunakan, yaitu melalui media online, melalui platform internet seperti Blogger, Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Like, Twitter, dan lain-lain. Mempromosikan bahwa Karyaku Indonesia memiliki program diskon dan gratis ongkir setiap bulan. Media sosial Karyaku Indonesia akan diisi dengan berbagai macam konten yang dapat memberi pengetahuan bagi semua orang, tidak hanya promosi. Membuat bonus sistem referral bagi mereka yang bisa mengundang beberapa orang. Untuk pengembangan pasarnya, yang bisa dilakukan yaitu membuka lembar saham bagi masyarakat yang mau menanam saham atau berinvestasi, membangun kerjasama dengan pihak pemerintahan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan membuka franchise untuk memperbanyak cabang di berbagai kota dengan kelengkapan kualitas produk yang unggul dan meningkatkan target pemasaran lewat media sosial. Untuk pengembangan produknya, aktif pengembangan produk yang inovatif, terus mengembangkan kinerja para karyawan, program server, toko, mengupgrade dan mengikuti segala perkembangan yang ada agar perusahaan Karyaku Indonesia naik di atas permukaan. Untuk langkah promosi yang pertama yaitu endorse kepada para influencer dan memberikan diskon melalui kode referral dan mempromosikan program diskon dan gratis ongkir yang ada di setiap bulannya, membuat konten kesehatan, konten menarik, dan konten racun. Analisis SWOT-nya, yang pertama kekuatan atau strength, keunggulan dari produk handmade ini sangatlah banyak dengan harga terjangkau, serta kualitas keestetikan dari produk kerajinan tangan ini tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Yaitu yang pertama, proses pembuatan suatu kerajinan dari eceng gondok ini dilakukan dengan teknik anyaman. Itu sebabnya kerajinan ini memiliki tekstur yang rapi. Kenapa Wiwi? Aku lagi bikin logo. Tidak hanya ditemukan di produk-produk lalu sama seperti furnitur kayu kerajinan eceng gondok memiliki sifat yang elastis, artinya kerajinan ini gampang dipadu-padakan dengan bahan-bahan lain agar nilai estetiknya meningkat. Kerajinan dari eceng gondok ini tampak begitu serasi saat dipercantik dengan busa maupun bantal hias. Lalu barang-barang beranda eceng gondok adalah aksesoris yang tepat untuk aksen etnik tradisional. Bagi Anda yang ingin menciptakan ruangan yang bergaya natural alami, kerajinan ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Lalu rata-rata furnitur yang terbuat dari eceng gondok memiliki usia hingga mencapai 8 tahun. Untuk kelemahan atau weakness-nya dari perusahaan saya dan produk yang saya buat, yaitu musuh utama kerajinan dari eceng gondok adalah air. Jadi, pastikan kerajinan yang Anda miliki bebas air. Jangan meletakkan perabotan di ruangan yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Kerajinan eceng gondok relatif mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kerajinan lainnya. Hal ini disebabkan proses pembuatan kerajinan ini terbilang cukup lama.
permintaan yang banyak dengan jumlah ketersediaan produk yang terbatas melambungkan harga kerajinan ini. Untuk pilihan warna yang pas dari kerajinan ini adalah gradasi putih, coklat, dan hitam. Untuk peluang atau opportunity, peluang dari bisnis kerajinan tangan eceng gondok ini sangatlah besar. Kerajinan eceng gondok ini bisa bersaing dengan karya-karya lain dan tetap eksis sampai saat ini dengan keunikan dan fungsi barang tersebut. Selain sebagai kerajinan tangan, ternyata tanaman liar ini juga bisa menjadi bahan biogas yang ramah lingkungan. Peluang bisnis tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam yang bisa difermentasikan terlebih dahulu sebelum diberikan ke hewan ternak. Lalu bisa dibuat pupuk juga. Lalu untuk ancaman atau threats-nya, yaitu yang pertama ketersediaan bahan baku yang berkualitas itu sangat minim, untuk kurang modalnya usaha dan persaingan dengan pabrik modern. Analisis 4P, yang pertama produk. Seperti yang sudah saya terangkan di atas, untuk produk yang dihasilkan dari perusahaan Karyaku Indonesia yaitu seperti tas, kap lampu, bantal, meja, kursi, tikar, sandal, topi, kasur, hiasan dinding yang bisa dipesan lewat offline store maupun online. Untuk harga jual atau price-nya itu berbeda-beda sesuai ukuran dan bentuk. Harga tidak akan menjulang tinggi dari harga pasaran agar tetap laku dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Harganya pun pasti disesuaikan dengan bahan yang digunakan, biaya produksinya, dan lain-lain. Untuk promosinya masih tetap sama menggunakan media online. Untuk tempatnya, yaitu memiliki lokasi yang ada di pusat kota yang strategis untuk membangun outlet resminya atau offline store, lalu memilih lokasi dengan akses jalan yang baik dan luas. Lalu selanjutnya memilih lokasi yang tidak terlalu ramai untuk pabrik maupun outlet online-nya agar para karyawan bisa lebih fokus dan memperluas platform online sosial media. Untuk distribusinya, berlokasi di pusat kota akan membuat banyak orang tertrigger, begitu juga dengan nama Karyaku Indonesia dapat berlangsung mendarat di ingatan masyarakat luas. Dengan begitu akan dapat meningkatkan distribusi dan meningkatkan program diskon atau gratis ongkir melalui jasa asuransi. Lalu yang selanjutnya aspek produksi. Deskripsi produksinya yaitu produk yang bisa dijual di store furniture, namun yang membedakan dengan usaha lainnya adalah produk yang dijual tidak hanya itu, namun juga produk yang dijual bisa sesuai request pelanggan. Para pelanggan bisa custom sesuai selera, menyesuaikan budget dan selera masyarakat. Untuk jenis produknya yaitu menjual berbagai jenis kriya, seni bangunan, furnitur interior rumah, kebutuhan anak-anak, dan produk sesuai request pelanggan. Jenis produknya, produk dijamin berkualitas berstandar BPOM karena dibuat oleh para pengrajin yang sudah memiliki sertifikasi lembaga dan produk melalui penelitian yang berstandar tinggi. Tata cara produk, karena bisnisnya adalah bisnis perusahaan, baik secara daring maupun luring, jadi tata cara pembelian produk yaitu bisa dengan langsung datang ke outlet offline maupun bisa memesan langsung melalui online @karyakuindonesia.official. Proses pembuatannya, karya handmade yang dibuat oleh para pengrajin secara manual tanpa bantuan mesin sedikit pun. Berbagai macam produk yang sudah dibuat akan melalui tahap sortir dan pengecekan berkala. Untuk pengemasan produknya, untuk offline store bisa menggunakan paper bag ataupun tote bag, dan untuk yang online bisa dikemas menggunakan bubble wrap agar aman sampai tujuan. Untuk aspek keuangan, modal awal bisnisnya yaitu sekitar 200.000. Karena pada awal-awal itu kan coba-coba kegiatan rumah tangga, yaitu untuk rinciannya eceng gondok basah sejumlah 25 kilo seharga 100.000. Untuk alat mengasah
sebanyak 1 buah seharga 50.000. Selanjutnya ada gunting 1 buah seharga 10.000. Jadi totalnya ada 160.000. 200 itu masih sisa. Untuk biaya operasional awal adalah 0 rupiah dikarenakan masih awal permulaan, ya hanya menggunakan eceng gondok basah dan matahari saja saat menjemur. Untuk proyeksi laba dan ruginya, yaitu saya di sini menggunakan total 150 juta. Untuk harga pokok penjualannya sebesar 25 juta, beban penjualannya 20 juta, beban administrasi sebesar 15 juta, beban bunga 10 juta, dan beban lain-lain bersih 5 juta. Total bebannya 80 juta, laba sebelum pajaknya menjadi 70 juta. Untuk pajak bangunan dan pajak perusahaan sebesar 10 juta, jadi total bersihnya laba bersih sebesar 60 juta rupiah. Untuk aspek organisasi, risiko atau hambatan perkembangan usaha ini yaitu kinerja karyawan yang kurang baik karena tidak 24 jam diawasi oleh CEO ataupun pengawas lapangan. Meskipun dianggap sepele, namun hal ini bisa berakibat fatal jika tidak memiliki pelayanan yang baik, pelanggan akan kecewa. Lalu permainan tidak sehat dari para kompetitor dan hoax atau fax dari testimoni. Lalu ada hacker yang bisa menghack akun online. Untuk tindakan alternatifnya, yaitu melakukan pelatihan kinerja dan evaluasi secara rutin, juga memberi pelatihan kepada karyawan untuk melakukan pelayanan terbaik dengan senyum, sopan, ramah, cepat tanggap, dan terhadap konsumen. Lalu terus melakukan inovasi dengan mengupgrade segala aspek agar perusahaan karyaku Indonesia terus maju, dan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, membersihkan nama perusahaan karyaku Indonesia dari hoax yang beredar, lalu melakukan pengamanan sistem dengan maksimal dan menghindari kejahatan online seperti hacker. Penutupnya, untuk kesimpulan dari bisnis plan saya, yaitu sebagai pelaku usaha, seorang pebisnis harus memprediksi permintaan pasar, memenuhi kebutuhan pasar, dan memanfaatkan segala situasi dan kondisi. Seperti kemajuan teknologi yang ada saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu dengan memaksimalkan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam manusia yang ada. Salah satunya yaitu membangun bisnis secara online dan offline dan mempromosikannya secara maksimal lewat internet dan sosial media yang sekarang tren saat ini. Perusahaan karyaku Indonesia harus terus berinovasi dan mengembangkan dan menggeluti bisnis ini agar tidak tergeser dengan pebisnis lain dan tetap seiring zaman. Perusahaan karyaku Indonesia sangat membantu perusahaan sekitar dalam mencari rezeki sambilan maupun mata pencaharian utama para warga sekitar. Kegiatan ini membuka peluang pekerjaan banyak orang maupun belajar dalam hal seni dan berusaha mengikuti pelatihan yang sudah disediakan. Untuk saran dari bisnis saya ini, yaitu bisnis yang ini memiliki banyak risiko dan hambatan, untuk itu memerlukan riset pasar lebih agar meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, bisnis akan harus tetap mempertahankan kualitas dan inovasi agar pelanggan tetap tertarik dan menarik banyak pelanggan yang lain, terus melakukan marketing branding melalui platform offline maupun online. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.